Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini, kami dari kelompok 3, Sejarah dan Teori Arsitektur kelas D, akan mempresentasikan tentang Masjid Kuno Indonesia yang kami bawakan melalui Masjid Agung Demak. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok kami yang berisikan saya, Fatimah Muhammad, dengan NIM 21506050111107, Muhammad Hafiz Rizkullah dengan NIM 21506050011104, dan Izati Yuna Ramadhani dengan NIM 2150605071111013. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu latar sejarah. Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di Jawa yang dibangun oleh Raden Fatah dan Sunan Kalijaga pada tahun 1477 Masehi. Masjid ini dibangun di atas lahan dengan luas sekitar 12 hektar di sebelah barat alun-alun Kota Demak. Pada awalnya, masjid ini digunakan sebagai pusat dakwah Wali Songo dan sebagai tempat ibadah. Dan pada saat ini, masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah dan juga tempat ziarah. Selanjutnya yaitu konsep rancangan. Konsep rancangan Masjid Agung Demak yaitu saling mengisi satu sama lain. Karena pada dasarnya masjid merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat ibadah dan juga tempat bersosialisasi. Masjid ini dibangun di sebelah barat alun-alun Kota Demak, yang mana kosmologi Jawa kuno mengibaratkan alun-alun sebagai pusat dari segalanya. Masjid ini terletak pada posisi kuil Buddha dahulu diletakkan, dan struktur hubungan keruangan antara masjid, keraton, dan alun-alun pun masih dipertahankan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Hafiz. Baik, selanjutnya adalah karakteristik bangunan. Karakteristik bentuk Masjid Agung Demak menyerupai dengan karakteristik bentuk pada candi era Majapahit, yaitu menggunakan atap piramida dengan 3 tingkatan, atau biasa disebut dengan tajuk tumpang 3. Hal ini menyimbolkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Bangunan utama masjid ini lebih tinggi dari ruang serambi yang menunjukkan tingkat kesuciannya. Kemudian masjid ini menggunakan tenda persegi dengan fondasi berupa umpak dengan ukiran Majapahit yang berupa bunga dan juga tanaman yang masih terlihat di atas lantai. Kemudian terdapat karakteristik ruang. Tata ruang masjid ini menggunakan tata ruang linier dengan prinsip hierarki dalam pola ruangnya, yaitu semakin ke dalam semakin suci, serta arah kiblat yang ditandai dengan ruang mihrab. Ruang utama masjid ini menggunakan tenda persegi yang dikelilingi dengan dinding bata sebagai penopang atap dan juga sebagai pemisah ruangan. Atap bangunan ini ditopang oleh 4 saka guru. Pada ruang utama terdapat 3 bagian, yaitu ruang untuk mihrab, ruang untuk imam, dan juga ruang untuk jemaah sholat. Pada Masjid Agung Demak terdapat ruang serambi pada bagian timur bangunan yang bersifat terbuka, yang biasanya digunakan sebagai tempat musyawarah dan juga istirahat. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Izati Yuna. Nah, yang selanjutnya yaitu ada struktur dan konstruksi. Struktur Masjid Agung Demak ditopang dengan dinding bata, 4 saka guru, 12 saka penanggap, dan saka teras. Dinding bata pada bangunan ini berfungsi sebagai pembatas ruangan dan dinding pemikul. Saka guru memiliki ketinggian 1630 cm dan jarak 497 cm antar masing-masing saka. Saka memiliki tata letak sebagai berikut. Barat laut dari Sunan Bonang Tuban, barat daya dari Sunan Gunung Jati Cirebon, tenggara dari Sunan Ampel Surabaya, timur laut dari Sunan Kalijaga Kadilangu Demak atau saka tatal. Sistem struktur Masjid Agung Demak menggunakan saka guru yang langsung menopang atap masjid paling atas atau tajuk susun 3. Atap tajuk susun 2 ditopang menggunakan saka penanggap yang terbuat dari beton lingkaran yang mengelilingi saka guru.
Sedangkan tajuk susun 1 ditopang oleh dinding bata masjid. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ornamen Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak memiliki banyak sekali ornamen. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada prasasti bulus. Secara filosofis, ornamen ini menggambarkan tahun pembangunan masjid yaitu 1401 Saka. Yang kedua yaitu ada Surya Majapahit. Ornamen ini merupakan gambar hiasan segi 8 yang sangat populer pada masa Majapahit sehingga ditafsirkan sebagai lambang Majapahit. Yang ketiga yaitu ada Maksurah. Maksurah merupakan artefak bangunan berukir peninggalan masa lampau yang memiliki nilai estetika unik dan indah. Dan selanjutnya yaitu ada pintu bledek. Pintu bledek merupakan pintu masuk utama Masjid Agung Demak yang dapat diakses dari serambi depan. Dan selanjutnya yaitu ada Saka Majapahit. Saka ini berupa 8 tiang yang terbuat dari kayu jati. Dengan ornamen berupa perpaduan motif tumbuhan menjalar, tumpal, dan kelopak daun teratai pada bagian bawah. Nah, yang terakhir ada mahkota masjid. Mahkota yang berada di ujung atap tajuk menjadi simbol sekaligus ornamen yang menambah citra kesakralan dari Masjid Agung Demak. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.